Halo seluruh, balik lagi dengan Bad Review. Di sini saya akan melanjutkan review anime tentang Kaifuku Jujutsu no Yarinaushi. Jika kalian ingin mengetahui alur cerita episode sebelumnya, alangkah baiknya lihat dulu agar tidak kebingungan. Link sudah ada di bawah ya guys. Langsung saja masuk ke video. Rebahkan diri, nikmati kopi, dan jangan lupa siapkan sabun agar terhindar dari kuman. Hahaha. Saatnya masuk intro. Di awal cerita, terlihat Keyarga dan Freya meninggalkan kota dengan berbekal perhiasan dan emas yang diambil di kamar Flare. Terlihat banyak kerumunan yang sedang melihat poster buronan Komandan Leonard. Keyarga yang mengetahui poster itu pun tertawa bahagia dan beranjak untuk pergi. Ketika mau pergi dari kerumunan, terdengar suara yang menyebutkan Putri Norn. Seketika Freya dan Kearu berhenti kaget ketika mendengarkannya. Freya pun sangat ketakutan ketika mendengar cerita tersebut. Keyarga yang merasa jengkel langsung pergi meninggalkan kerumunan. Terlihat foto Putri Norn terpajang di singgasana di mana Putri Norn merupakan adik dari Flare. Di kehidupan sebelumnya, hanya Norn lah yang mengetahui bahwa Keyarga sudah waras. Ini sebabnya yang membuat Keyarga tidak ingin terlibat dengan Norn. Scan berpindah di masa lalu. Terlihat ketika pahlawan habis menghancurkan suatu desa. Setelahnya, mereka saling memuji satu sama lain. Kearu yang datang menghampiri mereka. Terlihat kekosongan di wajahnya. Malam pun datang. Kearu yang dilakukan seperti anjing ketika mau memberikan obat. Kearu terlihat sangat penurut sekali. Flare yang memberikan obat dengan cara menuangkan di serabi lembitnya. Dengan aba-abanya yang memperbolehkan Kearu langsung disuruh untuk menikmati obat yang berada pada serabi lembit Flare. Terlihat Flare sangat menikmati permainan lidah Kearu. Setelah menikmati lidah Kearu, Flare yang melihat batang Kearu berdiri. Bukannya ingin menikmati lebih, tetapi Flare langsung menginjak batang Kearu yang sudah berdiri tegak. Flare yang merasa jijik serta kesal terus mencaci dan melakukan penyiksaan dengan menendangkan kakinya ke batang Kearu. Terlihat Kearu yang sudah tidak berdaya. Flare yang merasa belum puas menyiksa Kearu dengan memberikan obat-obatan di batangnya. Sehingga Kearu yang sudah ketergantungan dengan obat-obatan, dirinya ingin meraihnya tetapi Kearu tidak bisa meraihnya, sehingga dibantulah oleh Flare dengan menendang agar bisa meraih batangnya dan menjilati batangnya sendiri. Flare yang melihatnya merasa bangga serta tertawa dengan gembiranya. Sesudah disiksa Flare, Kearu yang berjalan dengan rasa sakit keluar dari tenda Flare. Blade yang melihat Kearu keluar dari tenda Flare merasa geram dan jijik langsung menyiksa sambil mencaci Kearu. Terlihat Blade yang tidak terima jika Kearu merasakan Flare. Blade langsung celepot di mana Kearu merasakan serabi lembit Flare. Sesudah dianiaya oleh Flare dan Blade, Kearu yang sudah babak belur tak berdaya langsung balik ke tendanya. Sesampainya di dalam tenda, Kearu kaget melihat di dalam tendanya sudah bertaburan bunga. Ternyata yang menaruh bunga adalah Ballet. Kearu pun diperlakukan tak semestinya juga. Siksaan juga didapatinya serta Kearu pun dilecehkan dan ditusbol oleh Ballet. Scan berpindah di mana Kearu terbangun dari tidurnya karena teringat masa di mana Kearu dicaci dan disiksa oleh ketiga pahlawan. Freya yang khawatir melihat Keyarga yang berteriak sangat keras sekali. Berkat mimpinya Keyarga menjadi ingat akan tugas yang harus dilakukannya. Keyarga yang sering disiksa berkat kekuatan healnya untuk mengulang kehidupannya. Kearu tidak akan lupa untuk membalas dendam kepada pahlawan pedang Blade dan pahlawan senapan Ballet. Beberapa hari setelah meninggalkan kerajaan, Keyarga dan Freya tiba di Lanarita. Lanarita merupakan kota bebas di mana tempat dipenuhi dengan bisnis ilegal. Ketika Keyarga dan Freya yang sedang menyantap makanan, terlihat Keyarga yang ingin meminum. Tiba-tiba kekuatan mata kanan mendeteksi, serta menyuruh Freya tidak meminum airnya, karena di dalam air sudah diracuni. Keyarga menduga bahwa air di kota tersebut terkontaminasi oleh bangkai monster.
Kearga yang sudah mengetahuinya, jika ada racun yang membuat demam tinggi yang akan membuat orang merasakan sakit di sekujur tubuhnya selama 2 bulan. Saat Freya kaget mendengar penjelasan Kearga, terlihat seseorang yang merasakan gejala awalnya. Ketika Kearga melihat di sekitar, bahwa 1 minggu lagi racunnya akan menyebar secara merata. Freya yang sedang mengkhawatirkan penduduk, terlihat Kearga dengan senang hati akan menyembuhkan orang yang ada di kota Lanarita. Percobaan untuk membuat penawarnya pun sudah dilakukan, di mana Kearga yang sengaja meminum airnya agar tubuhnya bisa membuat antibodi yang akan digunakan untuk membuat penawarnya. Pembuatan penawarnya pun dimulai dengan meneteskan darah Kearu yang mengandung antibodi yang sudah dimurnikan dengan dicampurkan ramuan obat dan emas sintetis. Dan akhirnya penawarnya pun sudah jadi. Kearga dan Freya yang sedang berjalan di tengah kota, dia melihat seorang pedagang yang sudah terkena racun. Tanpa berpikir panjang, Kearga membuat kesepakatan kepada pedagang tersebut. Sang pedagang yang kurang yakin dan mencurigai akan penawarannya, tetapi Kearu meyakinkan serta menjelaskan gejala penyakitnya secara mendetail. Kearga yang menyuruh untuk mencoba obatnya, terlihat sang pedagang yang kurang yakin menyuruh asistennya untuk mencobanya terlebih dahulu. Setelah meminum penawarnya, terlihat penawar tersebut berfungsi dan bisa menyembuhkan penyakit yang diakibatkan oleh racun. Sang asisten yang menjelaskan bahwa dirinya merasa baikan, tanpa pikir panjang sang pedagang juga ikut meminumnya. Sang pedagang pun kaget akan ramuannya yang langsung bisa menyembuhkannya. Negosiasi pun dimulai. Sang pedagang yang ingin membeli resep ramuan, tetapi Kearga tidak ingin memberikannya dan mengaku bahwa resepnya merupakan obat rahasia warisan dari keluarganya. Sang pedagang pun menerima tawaran dari Kearga yang di dalam kotak terdapat 28 obat dengan harga per botol 1 emas. Setelah kesepakatan selesai, Kearga yang sangat licik melakukan negosiasi dengan meminta setengah keuntungan dari sang pembisnis. Kearga juga mengancam bahwa sang pedagang terbukti tak dapat dipercaya dalam bisnis. Obat tidak akan dijual kepada sang pedagang melainkan menjualnya ke orang lain. Sang pedagang yang menyepakatinya, Kearu langsung meninggalkan sang pedagang tersebut. Setelah melakukan transaksi, Kearga dan Freya menuju ke tempat penjualan budak. Kearga yang mencari budak bertujuan saat keadaan darurat, bisa digunakan untuk tameng. Freya yang mendengar Kearga merasa kasihan kepada para budak yang kehilangan kebebasan dan dipaksa untuk mengikuti perintah tuannya. Kearga kaget setelah mendengar perkataan Freya yang sangat berbeda dan lebih memperdulikan para budak. Terlihat Freya memberikan ide lebih baik mencari penjelajah daripada mencari para budak. Setelah mendengarkan Freya, Kearga kurang setuju karena para penjelajah bertindak sesuai dengan keadaan dan kemauan mereka sendiri. Tetapi, seorang budak akan melakukan apapun yang dikatakan tuannya, lebih berguna daripada seorang penjelajah. Kearga dan Freya yang masuk ke dalam penjualan budak, mereka disambut oleh seorang kakek, ya sebut saja namanya Paijo. Tanpa banyak bicara, Kearga langsung menanyakan bahwa dirinya sedang mencari seorang budak. Paijo merasa ragu kepada Kearga karena harga budak sangatlah mahal. Tanpa berpikir panjang, Kearga langsung memberikan semua emasnya. Setelah menerima emasnya, si Paijo langsung menanyakan akan mencari jenis budak apa. Si Paijo yang menawarkan berbagai budak, tetapi Kearga mencari budak petarung. Si Paijo yang mengantar untuk melihat para budak. Kearga yang melihat para budak dengan kekuatan mata kanannya, terlihat Kearga belum menemukan budak yang menarik. Ketika sudah melihat semua para budak, Kearga langsung menanyakan kepada Paijo. Langsung Paijo menawarkan budak petarung yang terluka. Dibawalah Kearga ke penjara yang berisi budak yang sedang terluka. Ketika Kearga melihat-lihat para budak, mata Kearga tertarik dengan budak yang berada di ujung penjara. Budak yang bisa menarik perhatian Kearga ternyata salah satu dari klan Serigala Es. Saat Kearga melihat lebih dekat, terlihat budak yang sedang terluka parah ternyata bisa menahan rasa sakit, yang bahkan membuat orang dewasa tak bisa menahannya.
Pak Ijo yang tidak ingin menjualnya karena budaknya tak ada harapan untuk menjadi lebih kuat. Dengan mata kanannya, Kearga langsung melihat status dari budak tersebut. Saat mendengarkan penjelasan Pak Ijo, tiba-tiba budak tersebut menyerang Kearga. Tetapi dengan adanya rantai yang ada pada budak tersebut, Kearga tidak jadi terkena serangan tersebut. Ketika melihat budak, Kearga melihat mata biru seperti permata dan dendam gelap seperti ada sesuatu yang sangat dia benci sehingga tak tahan lagi. Tanpa berpikir dua kali, Kearga langsung membeli budak tersebut serta menawarkan budak tersebut untuk balas dendam. Setelah meyakinkan, budak tersebut langsung pingsan. Kearga tetap ingin membelinya serta menggendongnya dan film pun berakhir. Pembalasan dendam Kearu pun terus berlanjut dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Dan jangan lupa ya guys, like, comment, and subscribe.